gampang sih ya. Jadi agak susah, tapi juga gampang. Tapi kalau kita sudah terbiasa trading, kita sudah terbiasa transaksi, saya rasa mudah lah untuk menggunakan teknik ini. Jadi namanya harmonic pattern. Harmonic pattern ini dasarnya dari Fibonacci. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang transaksi atau yang mungkin trading, kemudian suka menganalisa, kemudian suka menggunakan Fibonacci, saya rasa uh, tidak begitu susah lah ya untuk menarik garis Fibonacci dari atas menuju ke bawah atau dari bawah menuju ke atas, tergantung dari jalur pergerakan harga. Jadi kalau misalnya trennya lagi turun, kita mau mencari dia reversal, dia mau mencari pembalikan arah, ya kita tinggal tarik dari atas menuju ke bawah, tergantung arah dari tren tersebut. Tapi kalau misalnya mungkin trennya lagi naik, ya sama aja kebalikannya. Berarti kita menarik garis Fibo dari bawah menuju ke atas untuk cari koreksi dia turun ke bawah di kisaran berapa persen nih. Biasanya kalau kita cari apa namanya kayak semacam pembalikan arah atau mungkin kayak semacam aksi taking profit lah ya. Aksi taking profit dari pelaku pasar setelah ada tren, entah itu naik entah itu turun, biasanya kita carinya entry-nya di 50% atau di 61,8%. Biasanya di situ untuk kita bisa cari entry posisi. Stop loss ya kita bisa pakai di 76 atau di 100%. Seperti itu. Jadi untuk teknik harmonik ini dasarnya dari Fibonacci. Jadi titik-titik entry, kemudian titik stop loss, kemudian titik untuk take profit itu sudah terlihat jelas. Jadi kita tidak perlu menambahkan, mungkin harus menambahkan 500 pip atau 1000 pip atau 2000 pip, tidak seperti itu. Jadi sudah ada titik-titik yang untuk batasan stop loss dan sudah ada titik untuk batasan take profit. Jadi saya rasa juga sangat mudah sekali. Mungkin yang sedikit susah mungkin untuk membedakan. Nah, membedakan namanya. Soalnya di dalam harmonik ini, harmonic pattern ini namanya beda-beda. Jadi ada sekitar 6 lah ya, ada sekitar 6 pattern. Kalau mungkin yang di auto chartis yang ada di tools GK Invest, di auto chart itu ada sekitar 16, ditambah support sama resistance berarti ada sekitar 18. Jadi kalau yang di auto chartis yang ada di toolsnya GK Invest yang mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan di auto chartis, nah itu ada sekitar 18 pattern. Tapi kalau di harmonik ini cuman ada sekitar 6 pattern. Nah, sekitar 6 pattern. Jadi saya rasa gampang untuk kita mengidentifikasi, kemudian gampang kita untuk apa namanya menarik garisnya, kemudian titik entry-nya di mana, take profit-nya di mana, stop loss-nya di mana. Saya rasa mudahlah kita untuk apa namanya untuk menentukannya. Jadi beberapa menit ke depan nanti kita akan belajar mengenai harmonic pattern. Nah, jadi dasar dari harmonik ini, saya ulangi lagi, dasar harmonik ini dari Fibonacci, dari Fibo, penggunaan Fibonacci ada 38,2%, kemudian 50%, 61,8%, 78,6%, 88,6%. Nah, itu. Jadi proyeksinya sedikit berbeda dengan Fibonacci yang selama ini kita pakai. Cuman ada penambahan di angka-angka tertentu. Nah, mungkin nanti bisa di apa namanya Bapak Ibu yang mungkin sekarang ikut webinar kali ini bisa nanti ditambahkan di platform GK Invest-nya Bapak Ibu yang ada di laptop atau di PC atau mungkin di handphone juga bisa. Di handphone juga bisa ditambahkan untuk menambah titik-titik Fibonacci. Mungkin yang normalnya 38,2 itu sudah ada. 50% juga sudah ada, 61,8 sudah ada. Yang belum ada biasanya 78,6. Nah, itu bisa ditambahkan. Jadi bisa ditambahkan 78,6, kemudian 88,6. Kalau 100% jelas sudah ada. Nah, kemudian ditambahkan lagi 113%,
kemudian ada 127,2%, kemudian kalau 161,8% saya rasa sudah ada sih ya di versi yang di Fibonacci di handphone maupun di PC atau di laptop. 161,8% sudah ada. Mungkin bisa ditambahkan 200%, kemudian 261,8% itu bisa ditambahkan. Jadi ada penambahan untuk di titik-titik tertentu atau di level-level tertentu yang ada pada penggunaan Fibonacci normal. Nah, nanti bisa ditambahkan sendiri di caranya penambahnya nih saya kasih tahu untuk cara menambahkan angka atau level yang ada di untuk kita menarik garis retracement di Fibonacci. Kemudian untuk dasar dari harmonic pattern ini, mungkin kita juga perlu tahu dasarnya dari seperti yang slide saya ini, AB sama dengan CD. Jadi untuk formasi harmonik memang ini sangat dasar dan penting sekali kita untuk cara menarik garis di Fibonacci. Jadi ketika ada bullish ABCD, nah kita bisa lihat dari A, misalnya yang bullish ini, yang bullish dari A, misalnya ada tren turun. Nah, kalau tren turun kita bisa lihat tren turun dari A ke B, kemudian kita tarik garis dari A ke B, muncullah C. Nah, C ini levelnya 61,8%. Kalau kita dilihat di Fibo ya mungkin kita narik A ke B yang bullish, jatuhnya ke C itu nanti jatuhnya ke 61,8%. Nah, biasanya disitulah kita bisa entry sell biasanya. Nah, oh ini ada tren turun nih dari A ke B misalnya. Tren turun, kemudian dia ada koreksi naik karena mungkin entah itu aksi taking profit, entah itu mungkin pembalikan arah atau mungkin fundamentalnya mungkin berbalik arah, ada kenaikan. Nah, kita bisa entry lagi di C di 61,8%. Nah, setelah entry dia lanjut turun ke D. Nah, begitu D kita bisa cek kalau misalnya jaraknya ada sekitar 161,8%, kita bisa entry di titik D. Demikian juga yang biris sama. Yang biris berarti dari tren naik sebelum kita entry sell, kita lihat dulu tren naiknya nih. Dari A ke B, kemudian sempat koreksi turun, jadinya C. Kalau kita tarik garis Fibonacci dari A ke B, itu jatuhnya C 61,8%. Kemudian dia meneruskan lagi tren naik sampai ke titik D. Nah, antara B ke D itu jaraknya sekitar 161,8%. Nah, disitulah kita bisa entry posisi untuk sell atau jual. Gitu. Jadi untuk titik D itu untuk yang biris kita bisa sell. Kalau yang bullish ya berarti kita lihat jaraknya. Pokoknya jaraknya antara B ke D itu sekitar 161,8%. Nanti kita lihat praktek langsung kita live trading ya. Habis ini mungkin kita bicara teori dulu. Nanti setelah itu nanti kita lihat di chart di di MetaTrader 5 GK Invest. Nanti kita lihat apakah ada yang bentuk formasi ini atau tidak seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama dari pola dasar dari harmonik AB sama dengan CD. Kemudian jadi tadi gampang sekali untuk kita menentukan titik. Nah, ini mungkin kita bisa lihat contohnya lah ya. AB sama dengan CD. Nah, seperti ini. Jadi ketika ada tren naik A ke B, ini kan trennya naik dari titik A ke titik B. Dia tren naik, kemudian terjadi koreksi. Ada penurunan. Nah, kita atur, kita lihat, kita tarik Fibonacci. Jadi untuk menarik garis Fibonacci, kita arahkan titik yang pertama itu di titik A, yang paling rendah. Kemudian kita tarik ke B. Jadi sejalan dengan arah market atau searah dengan arah market. Jadi kalau arah marketnya naik ya kita nariknya dari bawah menuju ke atas. Kalau misalnya ada tren turun ya berarti dari atas menuju ke bawah untuk kita cari koreksinya. Nah, seperti itu saya rasa tahu lah, paham lah ya. Dari A ke B, kemudian kita tarik Fibonacci jatuhlah ke C. Titik C itu ternyata masuk ke level 61,8% atau 0,618.
Kalau di Fibonacci MetaTrader mungkin tulisannya 61,8%. Nah, disitulah kita bisa entry posisi buy, meneruskan dengan harapan meneruskan tren naik. Stop lossnya di mana, Pak? Stop lossnya di titik A. Titik A-nya terendah nih di mana nih? Kalau misalnya apa namanya? Jadi terendah untuk titik A kita bisa pakai untuk batasan stop loss. Take profit kita bisa pakai titik B, atau kita bisa untuk take profit yang kedua kita bisa pakai di 161,8%, 161,8%. Itu jatuhnya di titik D. DD lah ya, titik D untuk yang di DD. Nah, itu untuk yang kalau kita buy di sini. Nah, begitu sudah nyentuh 161,8%, kita bisa ambil posisi sell atau jual. Nah, seperti itu. Sell atau jual, kemudian kita ukur jaraknya untuk take profitnya. Untuk take profit apabila kita sell di titik D, dari C ke D, itu jatuhnya 61,8% di mana nih? Nah, itu kelihatan. Itu untuk target kita mengambil take profit. Seperti itu. Jadi kalau misalnya katakanlah mungkin jaraknya 100 poin ya, atau mungkin 200 poin, nah kita bisa stop loss-nya mungkin kita pakai yang 50 poin ke atas. Jadi ini sangat apa namanya, saya rasa perlu ketelitian lah ya, perlu ketelitian dan kejelian kita dalam mengamati pergerakan harga ketika harga bergerak dari A ke B, kemudian bentuk titik C, kemudian C ke D untuk kita action, untuk kita ngambil posisi yang ada di titik D. Take profit berarti kita atur take profitnya dari C ke D itu 61,8%-nya jatuhnya di mana, itu untuk acuan take profit seperti itu. Stop loss ya kita tinggal atur. Kalau misalnya katakanlah jaraknya 61,8%, C ke D-nya itu jatuhnya katakanlah mungkin 200 pip. Nah, mungkin kita bisa ngambil untuk stop loss-nya ya kita pakai yang 50 pip atau 100 pip. Kita pakai 1:1 atau 1:2 seperti itu. Nah, kemudian untuk pattern yang kedua itu namanya T-drive pattern. Jadi ya, kalau tadi ada A, B, C, D, nah sekarang agak sedikit berbeda. Kalau yang ini mungkin kita melihatnya suatu pergerakan market atau instrumen keuangan itu terjadi penurunan yang sangat ekstrim misalnya. Nah, kalau yang tadi mungkin cuman terjadi penurunan atau kenaikan yang titik A, B sama dengan C, D itu mungkin tidak terlalu panjang. Tapi kalau ini butuh yang panjang. Jadi agak sedikit panjang. Misalnya terjadi penurunan yang ekstrim atau kenaikan yang ekstrim. Nah, baru kita lihat apakah masuk ke pattern namanya trade drive pattern ini atau tidak. Nah, jadi kita perlu cek. Jadi kalau misalnya ada yang bullish, kita bicara yang bullish dulu, bullish trade drive. Jadi kita lihat antara 1 dengan A, kalau misalnya ada penurunan, itu nanti jatuhnya kalau kita tarik garis Fibonacci, jatuhnya 61,8%. Kemudian kita lihat lagi kalau misalnya dia masih turun lagi dari A ke titik yang angka 2, kemudian kita tarik garis dari A ke 2, itu B, B ini nilainya kalau kita tarik Fibonacci itu 61,8%. Nah, kemudian kalau misalnya nanti dia masih turun lagi dari B ke 3, nah ini diperlukan kita narik Fibonacci-nya dari 2 ke B. Begitu kita tarik garis dari Fibonacci dari bawah menuju ke atas, dari 2 menuju ke B, itu nanti akan terlihat apakah sudah menyentuh 127,2% atau tidak. Kalau misalnya sudah menyentuh 127,2%, berarti kita bisa entry posisi untuk buy. Jadi akan kelihatan A, B, 1, 2, 3. Cuman untuk yang pattern ini biasanya dibutuhkan kondisi market yang ekstrim, penurunannya sangat mungkin butuh beberapa hari atau beberapa minggu, demikian juga kenaikannya untuk yang bearish kebalikannya. Jadi butuh tren ketika market bergerak tren.
Jadi yang biris sama, biris, tree drive 1 dengan A, ini kalau kita 1 sama dengan A, kalau kita tarik garis Fibo, itu nanti jatuhnya, 1,272 atau kalau di Fibonacci di MetaTrader itu nanti ada tulisannya 127,2%. Kemudian dari 2 ke B, kita tarik Fibonacci, begitu nanti sudah jatuhnya 127,2%, nah disitulah kita bisa untuk entry posisi, titik entry-nya yang di nomor 3, gitu. Nah, mungkin kita bisa, lihat apa, contohnya. Jadi saya rasa untuk, apa namanya, penggunaannya juga sangat gampang, cuman kondisi seperti biasanya jarang jarang terjadi kecuali kalau marketnya lagi, tren habis-habisan dalam beberapa minggu, nah itu baru kita bisa lihat pakai teknik, tapi teknik ini jarang sekali muncul, hanya terjadi ketika market dalam kondisi ekstrim. Nah, mungkin kalau kita lihat di saham, karena beberapa minggu terakhir harga saham kan turun tuh, turun drastis. Mungkin kita bisa lihat untuk chart di saham, tapi karena di kita tidak ada saham, kita di mata uang, kita di komoditas, ya kita fokusnya di mata uang, komoditi, di indeks, kemudian di CFD. Kemudian untuk, harmonik yang berikutnya, pattern yang, ketiga, itu namanya Gartley. Jadi ini, ditemukan oleh, H.M. Gartley. Jadi dia menuliskan buku, bentuknya seperti huruf M untuk pola bullish dan bentuknya W untuk pola bearish. Nah, jadi kita lihat untuk, gambar dari, pattern ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau yang bullish itu ada jaraknya. Dari X, kita bicara yang bullish dulu. Bullish untuk X, ke A, misalnya ada pergerakan harga dari X ke A. Harga naik misalnya. Kita tarik garis Fibonacci dari X ke A, dari bawah menuju ke atas. Jadi sekali lagi untuk menarik garis Fibonacci jangan terbalik. Jadi kalau misalnya harga bergerak dari bawah menuju ke atas, ya kita ikuti narik garisnya dari bawah menuju ke atas. Jadi ikuti searah dengan gerakan harga. Nah, begitu sudah, kita tarik garis dari X ke A, nanti jatuhnya titik B. Nah, titik B ini nilainya, 0,618 atau kalau di apa namanya, di tulisan Fibonacci di MetaTrader itu 61,8%. Jadi titik B kurang lebih, jadi tidak harus sama sih ya, kurang lebih atau maksimal, maksimal itu jatuhnya 61,8%. Jadi kalau misalnya mungkin dia katakanlah titik B-nya ini jatuhnya misalnya 50% misalnya, nah itu bisa kita pakai untuk titik B. 50% misalnya, itu untuk batasan maksimal 61,8%. Kalau sudah lebih dari itu ya dianggap, bukan bullish candle lagi, kita lihat, pattern apa namanya, pattern yang lain lagi, mungkin bukan tipe Gartley gitu kan ya. Jadi untuk titik, B maksimal 61,8%. Kemudian market naik dari B ke C, agak sedikit kenaikan. Nah, C ini memenuhi syarat, dia memenuhi syarat jika berada di kisaran 38,2% sampai 88,6%. Maksimal. Maksimal titik C ini 88,6%. Jadi tidak boleh 100%. Kalau 100% nanti titik C sama kayak titik A. Nah, kalau sama kayak titik A itu namanya bukan ganti lagi, tapi namanya double top. Nah, double top kurang lebih sama lah ya. Jadi, maksimal, ganti di sini untuk titik C-nya 88,6%. Jadi tidak melebihi titik A. Kalau melebihi titik A, nanti pattern-nya beda lagi. Nanti ada pattern-nya yang titik C-nya ini lebih tinggi daripada titik A itu ada. Nah, tapi untuk saat ini kita bicara untuk dari, pattern Gartley ini dulu. Jadi titik C itu terbentuk
minimal 38,2%, maksimal 88,6%. Gitu. Kemudian titik C ke D, sorry, C ke D, titik D ini terbentuk kalau kita tarik garis, yang paling gampang kita amati daripada mungkin kita susah untuk ada tulisannya ini, kita paling gampang lihatnya dari C ke A. Sorry, dari X ke A. Kita tarik garis dari X ke A, jika terbentuk 78 maksimal 78,6%, nah itu jatuhnya di titik D, itu titik D yang untuk kita entry. Nah, kalau sudah ketemu titik D, kita bisa entry ketika harga menyentuh di titik D. Kita entry buy. Stop loss-nya di mana? Stop loss di X. Stop loss di X, kemudian take profit. Kita bisa pakai kalau misalnya ini kita tarik Fibo dari X ke A, itu kemungkinan untuk take profit kita bisa pakai yang 50% atau di 38,6%. Itu nanti kita pas lihat di chart nanti ada kelihatan. Untuk TP, kalau untuk stop loss, saya rasa stop loss-nya kita bisa lihat di X untuk yang bullish. Sedangkan yang bearish kurang lebih hampir sama, cuman kebalikannya aja. Jadi yang bearish Gartley dari X ke A ada tren turun nih, suatu instrumen keuangan dia trennya turun dari X ke A. Kemudian terjadi koreksi membentuk titik B. Nah, titik B ini kita lihat, kita cek, kita tarik Fibonacci dari X ke A, kemudian terlihat titik B maksimal dia terbentuknya 61,8% maksimal, paling paling banyak lah ya, paling banyak 61,8%. 50% boleh nggak? Boleh, 50% atau mungkin di bawahnya itu juga kita bisa. Yang penting jangan melebihi 61,8%. 5% atau mungkin cuman jatuhnya katakanlah mungkin 45 atau 40%, itu bisa kita ambil. Kemudian dia kembali lagi turun membentuk titik C untuk yang bearish, membentuk titik C. Nah, titik C ini sama dengan yang di bullish. Jadi titik C kalau yang bullish kan tidak boleh melebihi A. Yang bullish titik C ini, yang bearish titik C ini tidak boleh melebihi titik A. Jadi titik C keberadaannya itu antara 38,2% sampai 88,6%. Jadi tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu melebihi titik A. Nanti kalau dia melebihi titik A nanti pattern-nya beda lagi. Nah, gitu syarat-syaratnya ini. Jadi syaratnya 38,2% sampai 88,6% itu untuk memenuhi syarat sebagai titik C. Nah, sedangkan titik D untuk kita entry itu gampang, kita lihatnya dari X ke A. Jadi Bapak Ibu menarik garis Fibonacci dari X ke A. Nanti kalau ketemu titik D yang nominalnya 78,6%, Fibonacci 78,6%, disitulah kita bisa entry posisi di titik D yang terlihat Fibonacci 78,6%. Kita bisa entry posisi sell. Stop loss di titik X. Take profit kita bisa pakai 50% atau 38%, atau mungkin kita pakai yang titik C untuk take profit juga bisa di situ. Jadi untuk pola Gartley kita perhatikan perbedaannya pattern harmonik ini terdapat di pundaknya. A sama C kita lihat. Kalau di Gartley dia C-nya lebih pendek daripada A. Tuh, kita lihatnya di situ. Kemudian titik D-nya pun juga lebih pendek, 78,6% itu untuk kita titik entry posisi. Nah, mungkin kita perlu lihat untuk bentuk chartnya seperti gimana. Nah, seperti ini. Nah, ini Gartley seperti ini. Jadi ada tren turun dari X ke A, kemudian kita tarik garis Fibo, ketemulah maksimal 61,8% ya, maksimal di B 61,8% titik B. Kemudian terjadi penurunan lagi menuju titik C. Nah, menuju titik C, yang mana jaraknya titik C ini kalau kita tarik Fibo dari A ke B itu sekitar 38,6% sampai 88,6.
Jadi titik C ini tidak boleh melebihi titik A. Nah, itu dikatakan pattern ini namanya Gartley. Kemudian untuk titik entry, nah untuk titik entry-nya begitu setelah market dari titik C dia bergerak naik membentuk titik D. Nah, disitulah kita bisa entry. Jadi titik D ini nilainya kalau di Fibonacci kita tarik garis dari X ke A, tarik garis Fibonacci. Kalau titik D ini nilainya maksimal 78,6%, 78,6%. Nah, disitulah kita bisa entry posisi di titik D, 78,6%. Stop loss di X, take profit kita bisa pakai yang 30%, 50% atau 38,6%, atau di titik C kita bisa pakai stop loss untuk take profitnya di titik C. Saya pakai di situ. Ini untuk yang biris, jadi titik D kita bisa entry. Kemudian untuk yang bullish, nah kita bisa lihat di sini untuk bullish Gartley dari X ke A ada kenaikan, kemudian ada penurunan ke titik B, jadi maksimal 61,8%. Kalau titik B-nya mungkin jatuhnya 38,2% atau 50%, itu kita bisa jadikan dia titik B. Kemudian titik C itu tidak boleh melebihi titik A. Jadi kisaran titik C ini 38,6% sampai 88,6%. Kemudian titik D, nah titik D di sini jatuhnya maksimal 78. Bisa pas 61,8 kita bisa entry, atau pas di 78,6% kita bisa langsung entry. Dia ada naik. Nah, itu namanya bullish Gartley. Oh ya, untuk pertanyaan bisa langsung OTW ya, mungkin Bapak Ibu bisa langsung masuk ke chat pertanyaan. Jadi pertanyaan bisa langsung tanya, kalau misalnya yang belum jelas langsung tanya aja, nggak masalah, tidak harus menunggu sesi tanya jawab. Soalnya di sini kita berbicara teknikal, jadi saya harapkan juga penjelasan saya juga bisa lebih jelas kalau kita langsung tanya, langsung kita jawab langsung seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung ketik aja di kolom chat, nanti langsung saya bahas. Itu pattern yang ketiga, yang Gartley. Kemudian kita bicara pattern yang berikutnya, ada bed. Nah, ini agak sedikit kurang lebih hampir sama lah ya, hampir mirip dengan Gartley. Cuman kakinya lebih panjang, yang D-nya tuh biasanya jatuhnya di 88,6%. Nah, itu. Jadi untuk bed ini hampir mirip dengan Gartley. C-nya pun juga lebih pendek daripada A. Sama tadi 38,6 sampai 88,6%. 88,6% untuk kita mencari titik C. Cuman untuk kita entry, kalau di Gartley tadi maksimal kita entry-nya di 78,6%. Kalau di bed ini maksimal entry-nya untuk kita buy atau sell itu dari X ke A itu 88,6%. Nah, seperti itu. Jadi hampir sama dengan Gartley, cuman titik entry-nya yang berbeda. Untuk A ke A, B juga sama, B ke C itu juga syaratnya juga sama. Yang menjadi perbedaan adalah yang ke D-nya ini berbeda. Jadi D-nya dia lebih cenderung ke bawah. Jadi untuk stop loss-nya pun lebih pendek. Dari D ke X kan lebih pendek 88,6% daripada 78,6%. Kalau di Gartley tadi 78,6% untuk kita entry posisi, entah buy entah sell. Nah, gitu. Jadi bed ini lebih bentuk kelelawar ini lebih cenderung lebih stop loss-nya lebih pendek daripada yang Gartley. Nah, mungkin kita bisa lihat chartnya di sini. Jadi yang jelas yang penting titik D-nya ini tidak boleh melebihi. Kalau melebihi ya mungkin dianggap gagal lah ya, dianggap gagal. Jadi kalau kita entry ke D berarti kita kena stop loss di X. Jadi sudah ada pembatasan risiko, kelihatan jelas harga terendahnya X ini berapa nih, jatuhnya berapa. Nah, itu bisa kita gunakan untuk stop loss. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya untuk bullish seperti ini. Kita entry di titik D. Kemudian kita lihat yang pola yang biris. Nah, biris pun juga kurang lebih hampir sama. Jadi hampir kayak
Gartli yang tadi, kita entry-nya di titik D. Jadi kita ukur antara X ke A, kita tarik garis ketika dia tren turun dari X ke A, kita tarik garis Fibonacci, kemudian untuk entry-nya ke D, itu nanti sekitar di 78, di 88,6%. Kalau di Gartli 78,6%. Kalau misalnya kita pakai yang grafik di sini, kita pakainya dari B ke C juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil garis dari B ke C, jatuhnya antara 161,8 sampai 261,8%. Nah, itu kita bisa entry di situ. Kalau yang gambar di sini, saya ngambil Fibonacci-nya dari B ke C. Jadi untuk titik D-nya jatuhnya di 224. Nah, 224%. Maksimal entry-nya tuh di 261,8%. Paling maksimal. Jadi kalau 22,6% kita entry. Sel pertama, mungkin sel kedua stop loss di titik X. Kalau mungkin Bapak Ibu ingin sedikit bermain apa namanya? Martingale lah ya. Kita sedikit bermain martingale, atau mungkin kalau sabar menunggu ya kita sabar menunggunya di 61 berapa tadi, 88,6%. Atau kalau dari titik B ke C jatuhnya 261,8%. Itu untuk pola yang bed, pola yang keempat. Nah, ini pola yang kelima namanya crab. Jadi crab kayak kepiting lah ya. Nah, untuk pola crab di sini, ini dari tren dari X ke A, kita bisa lihat dari X ke A kita tarik Fibonacci untuk bullishnya ya. Kita bicara bullish dulu. Dari X ke A untuk bullishnya, kalau misalnya titik D-nya ini jatuhnya maksimal 161,8%, nah disitulah kita bisa entry posisi untuk titik D-nya. Maksimal 161,8. Kalau misalnya dia jatuhnya mungkin 100 berapa tadi, 131 atau mungkin 121, ya mungkin kita bisa menunggu sampai di 161,8%. Untuk benar-benar pattern ini sempurna lah, dikatakan sempurna seperti itu. Jadi paling tidak kita menunggu sampai di 161,8% titik D. Sedangkan titik C ini bentuknya sama kayak tadi Gartli. C tidak boleh melebihi titik A. Sedangkan B sama syaratnya. Dari 38,2% sampai maksimal 61,8% itu untuk titik B. Untuk titik C itu antara, kalau kita tarik Fibo dari X ke A untuk menentukan titik C ini, itu jatuhnya 38,2 sampai 88,6%. Yang penting tidak boleh melebihi titik A. Jadi titik C dia lebih pendek daripada titik A. Kemudian untuk entry-nya, nah entry-nya kita bisa tarik Fibo dari X ke A. Dari X ke A ini naik. Nah, nanti kan di sini kan ada yang bawah 161,8. Nah, itu nanti kita bisa entry-nya di situ untuk titik D-nya di situ. Atau mungkin kalau misalnya mungkin kita ada tulisannya 261,8 sampai 361,8, itu nariknya dari B ke C. Jadi Bapak Ibu bisa tarik garis Fibo dari B ke C untuk bullish crab. Itu nanti kalau misalnya titik D ini berada di kisaran 261,8% sampai 361,8%, nah itu kita bisa entry posisi untuk yang di titik D. Demikian juga dengan biris. Jadi X ke A, kita tarik garis X ke A untuk kita mencari titik B. Dari X ke A kita cari titik B. Kemudian titik C, untuk mencari titik C kita bisa tarik garis dari A ke B. Sama. Bapak Ibu mau mencari yang dari X ke A juga bisa, atau mungkin kita cari dari A ke B juga bisa. A ke B ketemunya nanti 38,2 sampai 88,6%. Ketemunya titik C. Jadi titik C ini tidak boleh melebihi titik A.
Kemudian untuk entry posisi, nah untuk entry posisi kita bisa cari titik D-nya melalui menarik garis Fibonacci dari B ke C. Dari B ke C itu titik D-nya nih kisaran antara 261,8% sampai 361,8%. Jadi maksimal 361,8%. Untuk kita bisa entry titik D. Jadi sama kayak yang di bullish juga sama untuk titik D-nya. Atau mungkin kalau kita tarik garis dari X ke A, dari X ke A itu nanti titik D-nya nih kisaran maksimal 161,8% untuk kita bisa entry posisi di titik D. Seperti itu. Untuk yang crab. Jadi dia lebih panjang. Kalau yang tadi Garvey sama Bet itu D-nya tidak boleh melebihi X. Kalau crab di sini D-nya dia melebihi X, bahkan lebih panjang. Ini mungkin untuk mengantisipasi market yang ekstrim. Jadi kita cari pembalikan arah, kita cari reversalnya. Begitu marketnya stay antara XA, BC, dia mungkin stay, kemudian terjadi penurunannya ekstrim di titik D. Nah, kita bisa hitung, kita bisa ukur nih jaraknya. Dia larinya sejauh mana? Kalau larinya sejauh maksimal 361,8%, nah disitulah kita bisa entry posisi untuk kita cari pembalikan arah. Nah, di situ. Jadi pattern ini bisa kita gunakan lah ya, gunakan untuk entry posisi ketika kalau misalnya terbentuk pattern crab di sini. Nah, mungkin untuk gambarnya, ini saya lihatin untuk gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi X ke A, kita tarik Fibo, ketemu B. Kemudian untuk menentukan C, kita cari A ke B, ketemu C, titik C. Kemudian untuk mencari titik D, nah kita bisa narik garis dari B ke dari B ke C. Nah dari B ke C kita tarik garis, nah di situ jatuhnya antara 261 sampai 361 untuk kita entry yang di titik D. Take profit mungkin kita bisa pakai dari C ke D, kita bisa pakai 38,2% atau 50%. Kalau 50% saya rasa mungkin terlalu jauh sih ya. Soalnya dari B ke C ini biasanya marketnya trennya sangat lumayan panjang. Tren terbentuk tren yang sedikit agak panjang biasanya seperti itu. Dan mungkin kita pakainya 38,2% untuk TP. 38,2% ini TP-nya caranya kita ambil dari C ke D, narik garis dari C ke D. Jadi untuk narik garis Fibonacci jangan salah tarik dari D ke C, tidak dari D ke C, tapi dari C ke D. Jadi kita ikuti arah market. Jadi marketnya turun, ya berarti narik garisnya dari atas menuju ke bawah. Kalau marketnya lagi naik, tren naik, berarti narik Fibonacci-nya dari bawah menuju ke atas. Seperti itu. Jadi ikuti aja arah market supaya kita bisa mudah untuk cari titik entry-nya di 61 atau mungkin di 78,6%. Nah ini untuk yang biris crab. Jadi X ke A, kemudian ada koreksi ke B, maksimal 61,8 untuk paling maksimal. Ini kayaknya tidak ada 61, sekitar 38 lah ya, antara 38 sampai 50% ini untuk yang titik B. Kemudian titik C ini 38,6 sampai 88,6% memenuhi syarat. Nah, kemudian titik entry-nya di D. Nah, D ini dari X ke A maksimal 361 atau 161,8% dari X ke A, atau kalau kita tarik garis dari B ke C, nah ini biasanya dia agak sedikit lebih 361. Kalau misalnya mungkin marketnya kenaikannya mungkin sedikit ekstrim, ya kita bisa pakai 423,6%. Jadi nanti bisa ditambahkan. Nah, cara untuk penambahkan garis Fibo
Nah, nanti saya share ke MetaTrader untuk cara menambahnya. Mungkin untuk cara menambahkan Fibo, mungkin saya langsung share saja saya ambil MetaTrader. Sebentar, MetaTradernya saya munculkan dulu. Nah, kelihatan. Nah, ini Bapak-Ibu sudah kelihatan di sini untuk MetaTrader. Nah, contoh misalnya saya pakai cat yang kosong aja lah ya, cat yang baru. Saya pakai hitam putih supaya gampang kelihatan. Nah, untuk memunculkan Fibonacci seperti yang tadi, misalnya kita tarik nih, kita tarik garis. Nah, kita tarik garis seperti ini. Kemudian untuk memunculkan level-level Fibonacci yang kurang lebih hampir sama dengan yang ada di harmonik. Nah, kita tinggal klik kanan di MetaTrader. Nanti di situ ada apa namanya, propertiesnya di situ kelihatan. Kemudian di parameter, di bagian level kita tinggal add. Nah, di add, misalnya kita ingin memunculkan berapa nih, 400 misalnya. Nah, kita tinggal ketik yang level pertama berarti 4.0. Kemudian untuk yang deskripsinya kita ketik 400. Nah, gitu. Atau kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ingin memunculkan 78,6%, nah misalnya 78,6%, nah seperti ini. Jadi yang di level 0,786, kemudian yang deskripsinya di 78,6. Nah, jadi akan kelihatan 78,6. Setelah itu kita klik OK. Nanti akan menambahkan di sini secara otomatis. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke slide dulu. Nah, jadi itu untuk pola grab. Nanti di sini kita cek, kita lihat beberapa currency, beberapa instrumen keuangan di mana di MetaTrader GK Invest. Kita cek apakah ada pola yang sudah kita pelajari di harmoniknya atau tidak. Ini pola grab. Pola selanjutnya ini butterfly. Jadi butterfly sama kayak grab, cuman bedanya dia lebih pendek. Jadi maksimal dari X untuk titik D, ini kita bicara bullish dulu. Untuk bicara bullish, untuk menentukan titik D, itu maksimal 161,8. Itu diperoleh dari kita menarik Fibo dari X ke A. Nah, kita dari X ke A itu nanti jatuhnya 161,8% itu untuk ketemu titik D. Atau kita bisa narik garis dari B ke C untuk yang bullish, itu titik D berada di kisaran 161,8 sampai 261,8% untuk kita menentukan titik D, seperti itu. Jadi agak sedikit pendek. Kalau yang tadi grab dia sampai 300 lebih, 361, bahkan mungkin 400 juga bisa kita pakai. Kalau misalnya mungkin terjadi pergerakan yang ekstrim, ya bisa pakai untuk yang di 400. Tapi untuk yang di butterfly ini maksimal kita pakainya sampai di 261,8%. Kemudian yang di bullish, di biris sama, untuk biris butterfly dari X ke A, kita tarik Fibonacci dari X ke A. Kalau misalnya jatuhnya 127 sampai 161,8%, itu untuk kita ketemu tick entry D, jadi maksimal 161,8%. Kemudian untuk menentukan titik D supaya match, kita bisa pakai B ke C. Kita tarik garis dari B ke C, itu jatuhnya 161,8 sampai 261,8%. Itu untuk kita menentukan kita entry sell di pattern butterfly. Nah, nanti mungkin untuk lihat gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini untuk butterfly.
Jadi untuk yang pola kupu-kupu atau butterfly, jadi ketika untuk titik D entry-nya kita bisa menarik garis dari X ke A, kemudian ketemu maksimal 161,8%, jatuhnya ke D untuk kita bisa entry. Kemudian dari B ke C pun juga kita bisa pakai maksimal, kita bisa pakai sampai di 161,8%. Ini untuk yang biris. Nah, ini juga kurang lebih bersama untuk yang biris. Jadi ini yang saya pakainya narik garis dari X ke A ya ini. Dari X ke A pas jatuhnya di 161,8%. Nah, ini bentuk biris butterfly. Biris butterfly 161,8% untuk kita titik entry D yang D. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk titik D-nya dari X ke A juga bisa, atau dari B ke C itu juga bisa. Untuk kita bisa entry posisi. Take profit kita bisa pakai kalau seperti ini, kita entry 161,8. Apabila kita sell, kita bisa pakai take profit di 127 atau di 113%. Stop loss berarti kita yang ke atas di 200% untuk kelihatan. Di situ ada stop loss di 200%, take profit antara 127 sampai di 113% untuk TP-nya. Nah, ini untuk pola butterfly. Ini untuk butterfly naik lah ya, untuk butterfly yang bullish. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk pola yang berikutnya, pola yang nomor 7, ini bentuknya shark, jadi dia titik B-nya ini lebih tinggi, jadi lebih tinggi. Ini pakainya XABC, jadi tidak pakai D. Kalau mau pakai D juga nggak masalah sih. Jadi selera, saya rasa juga selera masing-masing lah ya. Kita pakai mulai XABCD atau kita bisa pakai mulai 0 XABC. Jadi entry-nya di titik C. Kurang lebih aslinya sih sama sih. Untuk kita pakai XABCD itu dia lebih tinggi. Kalau tadi kita berbicara mungkin pundaknya lebih 8 maksimal. Yang biru juga sama, titik B-nya kalau kita tarik garis mulai 0 sampai ke X, itu jaraknya B itu 113 sampai 161,8. Jadi titik B-nya di sini. Jadi kita bisa untuk titik C, titik C rendah daripada nolnya, atau mungkin lebih sedikit daripada 0, angka yang nolnya bisa lebih sedikit untuk yang kita enter titik C. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk bullish shark, jadi ini pakainya X ya, lebih gampang lah ya. X A B C D. Nah, dari X ke A untuk menentukan titik D itu antara 113 sampai 161,8%. Nah, kita bisa entry titik D. Kemudian C-nya lebih tinggi. Jadi jangan salah, jangan lupa. Kalau tadi Gartley, Butterfly, Bat itu C-nya lebih rendah. Tapi kalau shark di sini dia C-nya lebih tinggi daripada A. Jadi jaraknya 113% sampai 161,8%. Demikian juga dengan yang biris. Nah, birisnya pun sama, C-nya lebih rendah. Titik D-nya
maksimal 116. Jadi kalau misalnya sorry 161,8. Jadi kalau misalnya dia sampai 113 atau mungkin sampai di 141, nah mungkin kita bisa entry sell di 113 atau di 141 atau mungkin di 161,8%. Kita bisa entry di sana. Itu tuh yang shark pattern. Nah, ini untuk yang pattern yang terakhir. Saya pernah untuk dari pattern yang terakhir ini biasanya dia pembalikannya lebih tajam, jadi lebih tingkat akurasinya sedikit lebih tinggi. Menurut para analis seperti itu bicaranya. Nah, jadi untuk yang seper di sini sama kayak tadi, C-nya lebih tinggi. Titik C lebih tinggi daripada A. Nah, cirinya di situ. Jadi tingginya pun juga terbatas. Jadi tidak boleh terlalu tinggi. Jadi ukurannya dari X ke A, dari X ke A itu tingginya antara 113% sampai di 141,4%. Jadi tidak boleh terlalu tinggi. Sedangkan titik B ini kisaran 38,2 sampai 61,8. Yang penting titik B jangan melebihi titik X gitu aja. Gampang, identifikasi gampang sih titik B. Yang menjadi perhatian di sini adalah titik C. Jadi titik C yang jadi perhatian dari 113% sampai 141,4%. Itu untuk maksimal titik C. Nah, untuk entry posisi kita bisa pakai titik D. Jadi titik D ini yang jadi acuan kita untuk entry posisi. Itu titik D ukurannya kalau kita tarik Fibonacci dari X ke A, itu titik D jatuhnya maksimal 78,6%. Jadi maksimal 78,6%. Kalau mungkin secara teori di situ 78,6% untuk kita entry di titik D. Jadi ngaturnya entah untuk bullish entah bearish, pokoknya dari X ke A. Kalau yang bullish ya berarti X ke A kita untuk bisa ngambil posisi buy. Tapi kalau yang bearish, yang turun, kita tarik Fibonacci dari X dari X bukan dari A ya, dari C. Dari X ke C secara keseluruhan, nariknya secara keseluruhan dari X ke C itu jatuhnya 78,6. Begitupun yang dengan bullish dari X ke C, bukan dari A. Ini saya ralat dari X ke A, dari X ke C itu jatuhnya 78,6%. Jadi kita lihat secara keseluruhan, secara utuh. Titik yang paling rendah itu yang X, titik yang paling tinggi itu yang C. Nah, jadi kita tarik Fibo, jatuhnya nanti titik D. Maksimal 78,6%. Nah, itu kita bisa entry posisi di titik D. Mungkin untuk lihat gambarnya seperti ini. Nah, kita bisa tarik Fibo. Ini Shaper jadi C-nya lebih tinggi untuk yang bullish. Dia titik C-nya lebih tinggi daripada A. Kemudian untuk yang bearish juga sama, titik C-nya dia lebih rendah. Kalau yang bullish lebih tinggi, kalau yang bearish berarti dia lebih rendah. Kemudian titik D-nya ini tidak boleh melebihi C. Titik C. Ya maksimal kalau menurut saya sih kita bisa pakai 88 lah ya, 88,6% lah maksimal. Untuk kita cari titik D. Kalau misalnya kita sell di 78,6, kita bisa sell lagi di 88,6, stop loss di X. Begitu X sudah kelewat ya kita stop loss. Untuk take profit, nah take profit kita bisa lihat, kita bisa atur. Kita tarik Fibo dari B ke C, kita cari untuk TP-nya. Ini kalau misalnya di titik entry D-nya jatuhnya kisaran antara 224 sampai 261. Nah, untuk take profitnya kita bisa cari di 161,8 sampai 141,4%. Ya kita cari yang paling dekat, tapi tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Jadi 161,8 sampai di 141. Itu. Jadi itu tadi pattern dari harmonik ada sekitar 7.
sorry ada sekitar 8 lah ya. AB sama dengan CD tadi juga saya hitung. Jadi ada AB dengan CD, kemudian ada tree pattern, kemudian ada Gartley, kemudian ada bat, ada crab, ada butterfly, ada shark, sama shaper yang terakhir. Nah, mungkin sekarang kita coba kita langsung praktek ke MetaTrader Giga Invest. Kita cari pattern-pattern harmonik apa yang ada pada saat ini. Nah, kita lihat. Ini saya share, kembali lagi saya share MetaTrader Giga Invest. Oke, kelihatan ya. Nah, untuk time frame, kita bisa pakai time frame manapun. Pakai yang 5 menit bisa, 15 menit juga bisa, 30 menit bisa, 1 jam bisa, H4, harian juga bisa, weekly juga bisa. Jadi untuk time frame biasanya sih saya pakai yang paling tengah-tengah lah ya, yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Saya pakainya M30 atau H1. Tapi kalau M30, H1 tidak ketemu pattern, M30 sama H1 tidak ada, kita bisa pakai H2. Jangan lupa di MetaTrader GK Invest kita pakai MetaTrader 5, jadi kita bisa lihat untuk time frame 2 jam, 3 jam juga bisa. 4 jam juga bisa. Jadi kalau misalnya 30 menit tidak ada, tidak terbentuk pattern, kita bisa lihat H1. H1 tidak ada, H2, H2 tidak ada, H3, kemudian H4. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah lebih dari H4 itu nanti biasanya jatuhnya lebih tinggi. Maksudnya range-nya biasanya lebih tinggi. Dan targetnya juga bisa tercapai mungkin dalam beberapa hari. Jadi sudah mainnya mungkin sudah sedikit medium lah ya, sudah sedikit medium, bukan kita main short lagi. Oke, kita lihat XAU-USD. Kita cek dulu apakah terbentuk pattern yang tadi sudah kita pelajari. Ini untuk pergerakan yang terakhir di sini. Ini saya rasa dia baru selesai menyelesaikan suatu pattern lah ya. Nah, sekarang dia lagi membentuk semacam pattern di sini. Nah, kita bisa lihat ini. Ini bisa kita pakai untuk bermain sedikit lebih pendek lah ya. Main pendek. Nah, ini patternnya bentuknya shaper. Kita lihat. Nah, dari sini ke sini. Oh ya, untuk apa namanya? Kita tarik Fibonacci dulu di sini. Nah, di sini. Terus kita kasih nama titiknya di sini. Kita X. Nah, kita cari yang ini, saya pakai X-nya yang kapital. Nah, ini X-nya di sini. Kemudian di sini A. Oh, kita cek dulu. Apakah memenuhi syarat? Oh, sebenarnya sih tidak memenuhi syarat sih. Ini masih kurang. Harusnya kalau misalnya X ke A, kemudian kita cari titik B, paling tidak harus nyentuh 23,6 lah ya. Nah, titik B di sini harusnya 23,6. Ini 23,6 kayaknya ada nih di sini. Nah, ini kurang lebih hampir sama lah. Kurang sedikit. Ini jatuhnya 1691. 1691,10 lah ya. Candle ini tertingginya 1690,67. Jadi kurang terpaut, kurang sedikit, kurang beberapa poin lagi untuk kita dijadikan titik B. Ini tertinggi 1690,24. Ini 24. Kalau yang ini 1690,67. Itu lebih tinggi yang ini 67. Nah, kita kasih warna supaya agak sedikit berwarna-warni. Nah, ini terlalu agak sedikit pendek. Soalnya kita ngambilnya di 23,6%. Ini kemudian kita tarik garis lagi dari ke sini. Tadi syaratnya maksimal 78,6 lah ya. Nah, di sini. Nah, ini titik B, terus ini titik C. Saya rasa titik C antara 113 sampai 161,8 lah jatuhnya untuk titik C. Nah, untuk titik D, nah di sini kita entry-nya di sini nih.
bentuknya cipher, biris cipher. Titik D di sini jatuhnya, ini kalau kita pakai 78 di 1713. Tapi kalau kita pakai yang di 61,8, ini di 1706. Nah, di sini 1706 untuk entry yang pertama. Kemudian ini agak sedikit ke atas, titik D-nya ini yang 78,6 jatuhnya di 1713. Stop loss di sini di X. X-nya ini jatuhnya 1721. Kita tarik garis seperti ini. Terus. Nah, kita tinggal milih mau sell di 06, 1706 jatuhnya 61,8 atau kita langsung sesuai maksimal. Nah, kita kasih batas maksimalnya sesuai teorinya di 78,6. Itu jatuhnya di 1713. Nah, kita bisa enter di situ. Untuk kita ngambil posisi sell, apa namanya? Kita cari pemberikan arah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang di emas. Jadi yang di emas sekarang running 1702. Tadi sempat menyentuh di 78,6%, di 1706, dan sekarang dia kembali lagi mau menuju ke 50%. 50% di sini jatuhnya 101, 38,6 jatuhnya di 1697. Nah, gitu. Nah, di emas analisanya seperti ini. Untuk harmonik, ini bentuk patternnya namanya iris cipher. Ini nama. Nah, seperti ini. 106 sudah ketemu, di 1706 sudah nyentuh, habis itu dia turun di 1702. Ya, paling tidak kita sudah bisa cuan lah ya. Mungkin untuk entry kita bisa pilih 61,8 atau 78,6%. Tapi kalau menurut aturan bukunya ya di 78,6%. Kemudian kalau misalnya kita cari pair lain, katakanlah mungkin GU lah ya, kita coba lihat GU. Nah, kita lihat GU, gambarannya untuk H1 seperti ini. Saya rasa ini pattern-nya juga sudah selesai nih. Karena di sini X, A, B, C ini bentuknya juga belum bentuk pattern. Kita lihat 30 menit coba lebih rendah. 30 menit pun juga belum terbentuk lah ya. H4. H4 juga belum. Ini belum bentuk pattern. Masih emerging semuanya. Kita lihat EU, coba kita yang di Euro. Euro bentuknya hampir sama kayak, nah ini Euro kelihatan nih. Euro terlihat, tapi sedikit agak panjang. Jadi di Euro kita bisa lihat, kita tarik Fibo dulu. Nah, dari sini ke sini 113, dia mau menyentuh 113. Dia bentuknya ini, bentar. Ini yang X, tapi dia sudah terjadi ini. Ini X, cuman kalau ini 113, ininya kita ambil yang dari sini lah. Nah, ini X, A-nya di sini. Terus untuk titik B-nya di sini. Titik B,
Ini titik C-nya di sini. Ini titik ini udah selesai sih formasinya untuk yang euro D. Nah, dia bentuknya apa? Shark pattern A, B, C, D. Nah, sekarang kita tinggal kasih warna. Jadi kasih warnanya seperti ini. Ini terus kemudian ini ke sini, C-nya lebih tinggi, C-nya lebih tinggi dari sini. Nah, ini sih, ini sudah D-nya juga menyentuh 113, kurang lebih mau menyentuh 113 lah ya, tapi dia keburu turun duluan. Nah, dia turun duluan sebelum itu di 113. Sebelum menyentuh 113 dia sudah turun duluan. Nah, itu dia ini bentuknya shark pattern. Nah, gitu. Nah, tidak ada penurunan untuk yang menyentuh titik D. Nah, mungkin untuk pattern lainnya itu biasanya saya dari tim marketing GKI Invest cabang Semarang itu biasanya share di WA. Nah, itu gambar-gambar yang berwarna-warni, yang berwarna merah, kemudian ada Fibonacci. Nah, itu namanya harmonic pattern. Jadi harmonic pattern di sini dasarnya dari Fibonacci, yang mana kita bisa narik-narik garis Fibonacci level-level tertentu. Kemudian untuk keduanya mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan di Google, kayaknya sudah banyak sih ya di Google, banyak mengenai harmonik. Nah, di sini kita cuma menjelaskan secara live trading. Nah, saya coba menjelaskan secara live trading. Saya harapkan di webinar pada siang hari ini apa yang saya jelaskan Bapak Ibu bisa menyerapnya, dan kalau misalnya sudah tahu cara penerapan secara prakteknya, mungkin bisa mencoba dulu di demo akun. Jadi di GK Invest, kalau misalnya Bapak Ibu belum bikin demo akun, silakan menghubungi tim marketing kami untuk membuat demo akun. Kalau sudah membuat demo akun, baru coba dulu harmonik, teori harmonik. Kalau misalnya sudah menguasai, nah, baru masuk ke real akun, seperti itu. Jadi teknik harmonik kalau menurut saya sih susah-susah gampang, tapi yang jelas kita memang butuh ketelitian. Nah, ketelitian ini yang sangat dibutuhkan, kejelian dan ketelitian memang sangat dibutuhkan, karena kita melihat dari 7 pattern ini, mana nih termasuk pattern mana? Apakah masuk butterfly, apakah masuk Gartley, atau mungkin Cyper, atau mungkin bat. Nah, itu yang dibutuhkan ketelitiannya di situ. Nah, butuh kejeliannya, ya mungkin kejeliannya mungkin kita harus teliti lebih lebih cermat lagi di dalam melihat pergerakan harga, entah itu komoditas, entah itu mata uang. Teknik ini bisa dipakai semuanya. Atau mungkin Bapak Ibu ingin bermain di indeks saham juga bisa, di CFD juga bisa digunakan. Jadi teknik ini bisa digunakan untuk semua instrumen keuangan yang ada di bursa. Tinggal kita cara makainya seperti apa, tinggal kita teliti atau tidak. Nah, itu yang memang butuh ketelitian dan kejelian di dalam mencermati, di dalam memberikan nama suatu pattern yang termasuk dalam pattern harmonik, seperti itu. Nah, silakan nanti dicoba Bapak Ibu di rumah, di apa namanya, coba dibuka catnya, mungkin karena waktu kita terbatas, jadi saya rasa acara untuk webinar cukup sampai di sini. Nanti bisa dicoba lagi, atau mungkin nanti kalau misalnya setiap pagi ada dari tim marketing kami biasanya mengirimkan gambar yang berwarna seperti ini, itu namanya pattern harmonik. Silakan diteliti, silakan nanti bisa dipraktekkan di MetaTrader. Kalau mungkin di handphone agak sedikit susah, soalnya kan kecil.
mungkin untuk lebih enaknya kita bisa pakai di laptop atau di PC, itu lebih tampilan MetaTrader-nya lebih luas. Jadi lebih enak untuk kita menarik garis Fibonacci, menarik memberi warna-warni, memberi arah titik atau mungkin memberikan warna nama, itu lebih jelas begitu. Jadi silakan mencoba apa yang sudah saya praktekkan, apa yang sudah saya kemukakan untuk teorinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, untuk peserta webinar pada siang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi saya cuma mengharapkan memang dibutuhkan ketelitian, jadi harus teliti. Itu. Oke, mungkin untuk acara webinar cukup sampai di sini. Tetap kita jaga kesehatan, jaga kondisi badan supaya kita bisa selalu beraktivitas, supaya kita bisa selalu memanfaatkan pergerakan harga di bursa, entah itu mata uang, entah itu komoditas, entah itu instrumen yang lainnya. Sukses untuk kita semuanya, salam profit dan terima kasih. Selamat sore.